Kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Pengertian kenakalan remaja atau juvenile delinquency berasal dari kata Latin juvenile yang berarti anak dan delinquency yang berarti kejahatan. Jadi, secara etimologis, juvenile delinquency adalah kejahatan anak. Ada beberapa teori tentang kenakalan remaja. Yang pertama, menurut Sumiati. Menurut Sumiati, kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menurut Harlock. Menurut Harlock, kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukannya masuk ke dalam penjara. Dan yang terakhir, nomor 3, ada menurut Gunarsa. Menurut Gunarsa, kenakalan remaja terjadi pada remaja yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan remaja yang tidak bermasalah. Nah, dari ketiga teori tadi dapat kita simpulkan bahwa kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Masa remaja dikenal dengan masa storm dan stres, yaitu terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Masa remaja identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, membuat mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Dalam penyesuaian ini, remaja sering meluapkan kelebihan energinya ke arah yang tidak positif, dengan melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang disebut juga dengan kenakalan remaja. Nah, kalian tahu nggak apa penyebab dari kenakalan remaja itu? Penyebab dari kenakalan remaja itu yang pertama adalah karena disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, disebabkan karena proses sosialisasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, disebabkan karena kehidupan masyarakat modern. Dan yang keempat, yang terakhir, karena pengaruh budaya asing. Pada ilustrasi ini, dapat kita lihat terdapat sepasang orang tua yang sedang bertengkar di rumah. Kemudian, tak lama anak mereka pulang dari sekolah dan melihat kejadian tersebut. Kejadian ini terus berulang hingga membuat anak yang awalnya baik-baik saja menjadi anak broken home. Pengertian dari broken home itu sendiri adalah kondisi di mana keluarga mengalami perpecahan atau adanya kesenjangan dalam rumah tangga, sehingga membuat anak tidak lagi mendapat perhatian langsung dari kedua orang tuanya, yang menyebabkan anak berusaha mencari perhatian di luar dengan cara melakukan kenakalan di masa kecil atau remaja. Pada ilustrasi ini, dapat kita lihat terdapat dua anak remaja yang pulang sekolah dengan membanting pintu rumah. Hal ini terjadi akibat proses sosialisasi tidak sempurna, yang mana orang tua selalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sampai mengabaikan anak sehingga tidak mengawasi perkembangan anak, menyebabkannya tidak memiliki pegangan kuat terhadap nilai dan norma dalam masyarakat. Pada ilustrasi ini, dapat kita lihat terdapat sekelompok remaja yang membuli remaja lain. Hal ini biasanya dilakukan terhadap remaja yang ingin melampiaskan rasa kegelisahannya dengan bertindak agresif dan terlibat dalam perilaku bullying atau penindasan akibat masalah internal mereka, yaitu hubungan keluarga yang tidak harmonis. Pada ilustrasi ini, dapat kita lihat terdapat sekelompok remaja yang sedang merokok dan mabuk dengan miras. Hal ini terjadi karena para remaja meniru kehidupan masyarakat modern. Selain itu, pengaruh budaya asing juga sangat berperan dalam hal ini, dipengaruhi oleh faktor globalisasi di mana tidak ada batas antara lingkup dunia yang sangat luas dan beraneka ragam budayanya.